Setelah kalian memahami apa itu Odoo dan bagaimana fitur-fitur di dalamnya, pada video kali ini kalian akan belajar mengenai cara membuat database di Odoo. Nah, apa saja sih hal yang harus kalian persiapkan? Yang pertama adalah data perusahaan tentunya, seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, dan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah data pengguna. Data pengguna ini dipergunakan untuk mengakses akun dari sebuah perusahaan. Jadi sebetulnya di satu website Odoo itu bisa terdapat beberapa perusahaan dan beberapa pengguna. Jadi normalnya satu pengguna itu satu perusahaan, atau misalkan satu perusahaan itu bisa berbagai macam pengguna gitu di dalamnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu disesuaikan dengan admin IT di holding sebuah perusahaan. Terus yang ketiga adalah mengkonfigurasi. Jadi mengkonfigurasi ini sebetulnya dilakukan oleh admin IT di sebuah perusahaan masing-masing. Jadi di video ini fungsinya untuk kalian bisa tahu nih bagaimana sih cara mengkonfigurasi di akun Odoo ini. Nah, ini tampilan Odoo pada menu setting. Fungsinya itu untuk apa sih? Nah, fungsinya untuk menambahkan user dan companies yang nantinya akan dipergunakan. Nah, kita langsung saja lihat. Fungsi yang pertama itu manage user. Fungsi manage user ini seperti apa? Fungsi manage user ini adalah menambahkan user atau pengguna yang dapat mengakses perusahaan apa saja sih yang bisa diakses. Nah, cara menambahkannya tinggal klik new, kemudian isi name ini disesuaikan dengan bisa nama orang ataupun nama divisi gitu. Emailnya disesuaikan, kemudian user type, kemudian sales, inventory, ini fungsi-fungsi yang ada di Odoo ini bisa disesuaikan apakah sebagai administrator atau sebagai user, itu bisa disesuaikan. Tapi biasanya kalau untuk penggunaan satu pengguna satu perusahaan, biasanya khusus di menu accounting dijadikan advisor gitu. Dan semuanya itu dijadikan administrator. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan gitu. Nah, setelah pembuatan data user, kemudian saatnya membuat data companies. Nah, seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwasannya satu website Odoo ini bisa terdapat beberapa perusahaan gitu. Nah, cara menambahkannya sama dengan user tadi, tinggal klik new, kemudian nah company name ini diisi sesuai nama perusahaan masing-masing gitu. Nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaannya, nomor telepon, website, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah pada saat klik menu user. Nah, pada multi companies ini, allow companies-nya bisa kalian isi nih. Perusahaan apa saja yang diizinkan untuk mengakses pada email address ini gitu. Misalkan ini satu user hanya bisa mengakses satu perusahaan. Setelah itu, untuk mengatur kata sandinya, tinggal klik icon action, kemudian klik change password. Nah, baru masukkan new password. Itu kalian bisa pergunakan untuk mengakses email address. Bisa kalian buktikan apakah bisa mengakses sesuai company name yang tadi sudah atau tidak. Kemudian klik login. Bisa terlihat ya, hanya bisa mengakses satu perusahaan saja. Nah, cara mengkonfigurasinya itu seperti apa sih? Nah, caranya ini terkhusus untuk fitur yang ada di accounting. Kita bisa lihat bahwa fitur yang ada di accounting, khususnya chat akun ini tidak muncul. Nah, caranya tuh kalian harus mengkonfigurasi pada saat di setting. Sebetulnya konfigurasi yang ada di setting ini harus diakses oleh admin holding ID sebelumnya. Jadi sebelum mengakses untuk penggunaan Odoo di setiap satu perusahaan satu pengguna ini,
harus diatur oleh Nah, jika sudah, pemilihan perusahaannya bisa diklik untuk mengkonfigurasi begitu. Nah, caranya klik fitur akunting, klik fitur yang dibutuhkan. Ini sebuah bentuk konfigurasi. Sebetulnya konfigurasi yang seperti ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Cuman dalam hal ini yang bisa mengakses untuk konfigurasi adalah admin holding di IT tersebut gitu. Nah, untuk memunculkan chart of akunnya itu harus diaktifkan fiscal country terlebih dahulu. Yang lainnya hanya di checklist ini sesuai kebutuhan perusahaan. Sudah, klik save. Kemudian masuk lagi ke akun satu user satu perusahaan yang tadi yang sebelumnya belum terkonfigurasi. Dilihat di configuration di fitur accounting pada saat chart of account. Nah, pada IT holding yang bisa mengkonfigurasi harus diperhatikan apa saja yang dikonfigurasi agar nantinya bisa diakses secara benar oleh pengguna di setiap perusahaan. Yang pertama adalah fiscal localization. Ini bisa diisi dengan nama negara di sebuah perusahaan. Misalkan perusahaannya di Indonesia, berarti fiscal localization-nya di Indonesia. Kemudian sales tax-nya seperti apa, purchase tax-nya seperti apa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan. Yang terpenting adalah fiscal country Indonesia, kemudian currency-nya IDR. Ini disesuaikan dengan di mana letak perusahaan tersebut berdiri gitu. Misalkan di Indonesia, sebetulnya main currency-nya tuh bisa dipilih, misalkan perusahaan tersebut menggunakan mata uang Indonesia dan dolar, ini bisa ditambahkan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ini bisa di checklist. Seperti Strono Accounting, kemudian Anglo-Saxon Accounting, ini bisa di checklist gitu. Kita coba save. Nah, kita coba lihat di menu accountingnya. Pada fitur accounting sudah muncul hasil konfigurasinya. Kita bisa lihat yang paling terlihat adalah pada saat chart of account. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Hal ini karena fiscal localization itu disesuaikan dengan negara di setiap perusahaan masing-masing. Itu dia tadi cara membuat database di Odoo. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.